I call it learn. I've been the one to stay while bridges burn. Maybe I'm safer alone. Maybe I'm built for my own. No one can leave if I don't let them close. No one can break what they can't hold. Para pengkhianat bangsa bilang Indonesia kena tipu. Oke, Benix bener. LPG memang kita dari zaman dulu memang impor dari luar negeri. Oke, jadi nggak ada masalah lah sama Amerika. Nah yang kedua, Indonesia katanya harus impor minyak bumi sampai 4,5 billion dollar. Terus harus impor BBM, bensin. Jadi yang udah di-refine ini. Nilainya sampai 7 billion US dollar. Kalau di total ini 11,5 billion dollar guys. Total yang kita diminta impor loh sama Amerika Serikat. Indonesia rugi dong. Tunggu dulu bro. Menurut lu memangnya Indonesia bisa memproduksi BBM? Lu nggak tahu kita selama ini jadi budak Singapura. Singapura kita impor 191 triliun guys tahun 2024. Tolol banget. Singapura padahal nggak punya sumur minyak. Tapi kita impor dari Singapura 191 triliun rupiah. Kita impor dari Malaysia. Indonesia jadi budak Malaysia guys. Kita impor BBM dari Malaysia. Makanya lu jangan ngata-ngatain Malaysia lu. Dia yang bikin lu bisa pergi ke sekolah. Lu bisa ngantor hari ini. Karena ada Malaysia. Kasian insan lu. Dia ekspor BBM buat lu. Memang lu kena tipu aja lu masih Malaysia. Dia dapat berapa? 75 triliun dari Indonesia. Bukan cuma itu. Arab Saudi. Kita juga impor dari Arab Saudi BBM. 34 triliun. Belum lagi negara-negara yang lain. Korea Selatan lah. Uni Emirat Arab lah. Taiwan lah. Nilainya berapa kalau di total? Lebih dari 20 triliun. Kalau di total guys. Impor minyak bumi kita. BBM kita. Itu setahun lebih dari 300 triliun. Dan kita terpaksa jadi budak Singapura. Makanya lu kalau ngomong Indonesia, mafia BBM Indonesia, kantornya di mana? Di Singapura sama di Malaysia. Indonesia habis dikibulin. Bodoh, 300 triliun. Kita kasih ke Singapura, ke Malaysia. Bodoh. Yo minasan konnichiwa, apa kabar semua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak lupa pula kita ucapkan salam ye what's up untuk pakcik makcik di seberang sana. Pembahasan tadi udah dibuka sama Benek ya. Ini saya bahas khusus aja, spesifik aja. Perjanjian kita harus beli minyak aja lah dulu. Kita bahas ke Amerika. Itu justru sangat menguntungkan Indonesia menurut saya, sekaligus menampar negara-negara tetangga, ya Malaysia dan Singapura yang selama ini memperbudak Indonesia, yang menghina, yang mencuri, semualah mereka lakukan, yang tempat larinya para koruptor Indonesia di mereka juga, ini mereka lindungin. Ini merasa tertampar. Ini menurut saya kebijakan Pak Prabowo dengan timnya ini luar biasa sekali loh. Cara dia istilahnya memberi tamparan halus. Saya ingat sekali waktu itu Menteri Keuangan bukan Pak Purbaya. Yang satu lagi itu ngasih tahu waktu Indonesia bikin perjanjian perdagangan bebas saja, ini dua negara ini paling nggak senang. Singapura terlebih ya. Kenapa? Singapura dan Malaysia selama ini suka sekali melihat Indonesia itu dalam keadaan kacau balau. Pemimpin-pemimpinnya yang bodoh, yang rakus, yang bisa disogok, itu senang sekali mereka. Karena secara nggak langsung, secara kasar, kalau kita omongin Singapura, Malaysia ini kaya gara-gara Indonesia. Sudah sumber daya alamnya seperti Malaysia kan smelter-smelter. Mereka kan mereka akui hasil selundupan timah dan tanah jarang di Bangka Belitung. Singapura dari dulu juga ngeruk-ngeruk pasir. Itu saya ingat tahun 2000-an kerja di Bintan Resort sebagai pelatih water sport. Saya sering melatih orang sailing, windsurfing. Itu lihat kapal Singapura ngeruk-ngeruk timah itu. Itu bukan timah aja yang dikeruk mereka. Itu tanah jarang juga. Nah setelah itu nggak cukup dari itu, mereka perbodohin kita lagi dengan cara membuat Indonesia itu lemah dari militer, politik, dan memanfaatkan para pejabat yang bisa disogok, mafia-mafia untuk memperbodoh Indonesia. Kenapa nggak bodoh? Singapura punya minyak mentah, kita kasih Singapura, mereka bikin bensin, kita beli lagi bensin dari dia. 300 triliun loh jumlahnya. Singapura, Malaysia sama lah, cuman di dalam hal ini Singapura lebih banyak diuntungkan. Ya,
Jadi nggak ada untungnya kita selama ini sama dua negara ini. Yang ada ya kita dihina-hina, dijelek-jelekan, apalagi Malaides. Itu nggak ada untungnya sama sekali. Jadi dengan keputusan Pak Prabowo dan timnya ini membeli minyak di Amerika dengan returnnya, apa yang kita dapat 1.800 item zero tarif kemarin, itu jauh sangat menguntungkan buat Indonesia. Harganya sama aja. Tapi istilahnya nggak zero sum game. Kalau dengan Malaides Singapura ini zero sum, nggak ada untungnya kita. Win-lose namanya. Mereka aja yang menang, kita aja yang rugi. Kalau dengan Amerika ini win-win. Win-win solution, sama-sama menang. Kita beli minyak dari mereka yang toh selama ini kita beli juga. Tapi keuntungan dari kita apa? Kita bisa mengekspor barang-barang kita dengan tarif yang jauh lebih murah. Di sini dua kali. Pertama yang ketampar kita bahas dulu apa? Malaides. Pertama ketampar apa? Mereka rugi minyak, kita nggak beli lagi dengan mereka. Terus kelapa sawit CPO itu andalan mereka. Tahu-tahu Indonesia lebih menguasai pasar Amerika itu 80% Indonesia. Malah di sini cuma 10% aja dikasih zero tarif. Seperti barang-barang pertanian, karet, coklat, kopi, apalagi ini kemarin CPO, ya jelas diuntungkan petani-petani kita. Ya, jelas. Dan itu menampar si Malaides. Malaides untuk 19% atau 0% itu mereka harus jadi budak jongos di Amerika. Nah, mau melawan Indonesia, Malaides ini, mau melawan keputusan ini secara frontal nggak berani karena dealnya dengan majikannya Amerika. Ya, mana berani. Itu pintarnya menurut saya Pak Prabowo dengan timnya ini. Dia pakai tangan Amerika nampar jongosnya yang selama ini suka ganggu-ganggu kita juga. Sama dengan Singapura. Singapura ini terang-terangan jelas. Singapura itu kaya banyak karena hasil memperbodoh Indonesia, memperbudak Indonesia. Singapura jelas nggak senang. Jadi cara Singapura ya lebih halus saja lagi. Dia pakai NGO, terus pakai media-media mainstream yang bisa dia bayar untuk menjelek-jelekkan pemerintah. Orang kita memang nggak beli ke Amerika itu jauh lebih untung. In return, sama dengan kata Benny pernah balas itu ya, kita beli minyak dari Arab Saudi, dari ini yang jauh, nggak usah jauh-jauh dari Malaides sama Singapura ini. Apa untungnya kita? Apa? Nggak ada. Apa kita bisa jual CPO, minyak sawit seperti ke Amerika? Nggak kan? Malaides punya sawit juga dia. Nggak ada untungnya. Yang ada buntung aja. Nah, dari satu sisi mereka terus bikin huru-hara, bikin Indonesia tuh rusuh, bikin Indonesia tuh, pokoknya Indonesia tuh dibikin bodoh, ribut, lemah selama ini sejak Jokowi dengan Pak Prabowo inilah berubah. Jadi nggak heran kalau Malaides sistemnya ya kasar dengan maki-maki, mungkin ya pakai minion kelas Ikiweu begitu, Ayu bukan? Sari Ting-Ting apa Ayu Sari Ting-Ting siapa? Jantung Pisang. Sari Ting-Ting ya. Ikiwei siapa lagi? Bas siapa lagi itu? Jantung Pisang yang sok pintar ngomongin menteri Indonesia bodoh, menteri kelas Pak Purbaya yang punya PhD dia ngomongin bodoh. Pak Amran yang punya paten sendiri dibilangin bodoh. Sementara si JP ini tukang laundry rupanya di Malaides. Jelas, saya ini pintar menurut saya. Kenapa? Karena dua negara ini yang selama ini yang pengen sekali Indonesia ini bodoh, kacau balau. Jadi syukur zaman sekarang ini ada orang udah bebas berbicara.
Kalau zaman-zaman dulu kan kita percaya aja lah dengan mainstream, apa kata televisi, apa kata Kompas, apa kata apalah, Tempo. Orang percaya aja karena nggak ada lagi media yang bisa mengcounter yang istilahnya ada side of story-nya, nggak ada. Kalau sekarang kan orang bebas, jadi nggak bisa dibodoh-bodohin juga seorang semua. Jadi kalau Singapura ya gitu, media-media itu mereka kuasai, influencer-influencer yang bisa mereka kita bayar. Jelas, kalau baca banyak di channel saja banyak komen Indonesia jadi budak Amerika, saya ketawa aja, apanya? Memang dari dulu kita dibeli gas dan minyak itu dari Malaysia dengan Singapura. Singapura yang nggak punya minyak, bayangin bodohnya kita. Benar kata si Benik tadi, sarangnya mafia-mafia yang bikin Indonesia miskin minyak energi itu di Singapura dengan Malaysia. Itu buktinya Riza Khalid sekarang kan di Malaysia disembunyikan. Terus berapa lagi koruptor-koruptor kita di Singapura, bayangin. Koruptor kita aja mereka lindungin. Apa untungnya buat kita selama ini? Jangankan seperti dengan Amerika. Sekarang kalau Amerika koruptor kita lari, minta tolong ditangkapin dia mungkin. Kalau Malaysia sama Singapura malah mereka sembunyikan, malah uang koruptor itu mereka ajak kerjasama bikin negara mereka maju. Ya, jadi Bening ini suka saya cara dia membahas itu, masuk it make sense, dan saya berpikir wah bagus sekali cara Pak Prabowo juga pintar. Kemarin itu sempat diumumkan terang-terangan pemerintahan Prabowo ngomong Singapura ini paling nggak suka kalau kita pengen jadi berdagang bebas. Orang mau berdagang bebas, nggak suka mereka orang lain. Itu aneh menurut saya loh. Ada tetangga kita yang selama ini suka mencuri-curi di kebun kita, kaya raya dari kita karena hasil mencuri-mencuri begitu. Giliran kita mulai tegas, jangan larang istilahnya, mulai mereka nggak seenak-enak dulu lagi, malah sakit hati. Kok Indonesia yang sebesar itu mau berdagang bebas, sah, bukan nggak ilegal, legal. Itu haknya Indonesia mau berdagang dengan siapa. Singapura yang nggak senang sama Malaysia, kan gila itu. Nah, kalau kita deal kita dengan Amerika, apa berani mereka? Amerika itu tuannya, itu pintarnya Pak Prabowo. Tetangga-tetangga yang selama ini suka sewa-sewa, dipakai tuannya sendiri nabokin mulutnya. Amerika akan minta persis 150 triliun apa jumlah BBM. Minta ke Indonesia jangan beli ke mereka. Secara nggak langsung itu jumlah BBM yang kita, minyak yang kita import dengan Singapura. Jadi itu saja pembahasan hari ini. Makanya saya kasih tahu saya bukan buzzernya Pak Prabowo. Saya ini istilahnya apa? Diaspora yang bisa sekali melihat Indonesia itu berubah. Saya clear karena saya nggak ada apa ya kepentingan pribadi. Saya nggak ikut di politik mana-mana pun, nggak hidup di Indonesia pun. Tapi sebagai saya masih cinta tanah air saya. Saya melihat perkembangan Indonesia itu dengan mata yang istilahnya nggak ada bias saya. Ya, oke, itu saja. Terima kasih buat subscriber yang baru datang, welcome. Channel ini sebenarnya kontra narasi, tapi juga kalau ada informasi yang lebih bisa menambah wawasan, ya saling belajar lah kita. Saya akan sampaikan. Jadi terima kasih yang sudah subscribe, yang tune in, yang selalu support. Buat Pak Cik Makcik Malaysia yang ngintip-ngintip, silakan. Tak payahlah subscribe. Ya, nanti kau sebut pula sampai bila-bila masa. Oke, Garuda Javan. Ciao, see you next time. Saya katakan, negara itu ibarat badan manusia. Kekayaan, uang dan segala kekayaan itu ibarat darah. Kalau
Kalau badan manusia tiap hari bocor sekian cc, di ujungnya badan itu kolaps, mati. Negara sama. Di ujungnya kekayaan kita bocor, dirampok, dicuri, laporan palsu, under invoicing, pejabat disogok, nyelundup keluar, nyelundup ke dalam. Gimana negara bisa bertahan? Ini yang dikehendaki oleh beberapa kekuatan. Kalau saya bicara kekuatan asing, saya diketawain. Saya tidak peduli. Saya dipilih, saya dilantik oleh rakyat Indonesia. Saya akan mati untuk rakyat Indonesia. Bagi saya, mati untuk rakyat kehormatan bagi saya.